Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di depan gerbang teleportasi kota, Zentian Hundun berdiri di tempatnya, mematung dengan pikiran yang kini mulai berkelana. Apakah mulai sekarang aku adalah pelayan Sen Guoshi King? Jika demikian itu artinya aku tidak perlu khawatir lagi dengan kota ini. Tapi bagaimana mungkin Sen Guoshi King menginginkan klan Zentian? Apa yang mereka lihat dari klan lemah ini? Berbicara pada dirinya sendiri. Leluhur, ucap Zentian Wu yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Wuer, ucapnya menatap kemunculan Zentian Wu sambil berusaha bersikap tenang. Leluhur, sebelumnya kami melihat gerbang teleportasi telah diaktifkan, apakah ada yang... Zentian Wu menghentikan kata-katanya saat Zentian Hundun menggelengkan kepalanya. Aku hanya memeriksanya. Leluhur, apakah ada yang salah? Tidak. Aku hanya ingin memastikan sebelum gerbang teleportasi ini digunakan. Sambil melangkahkan kakinya menghampiri Zentian Wu. Syukurlah. Zentian Wu menanggapi dengan hormat. Wuer, ikut aku. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan, ucapnya membawa Zentian Wu meninggalkan tempat itu. Baik, leluhur. Lalu bergerak meninggalkan tempat itu dengan tenang. Di wilayah kehampaan langit kota Zentian. 3 kelompok dari organisasi rahasia langit yang berjaga dan mengawasi perang di kota Zentian tiba-tiba saling bergerak lalu berkumpul bersama. Sepertinya perang ini benar-benar sudah selesai. Pemimpin kelompok organisasi Tanda Dewa membuka pembicaraan tersebut. Benar, tapi ini sangat aneh. Dari awal sampai berakhirnya perang ini, organisasi teratai langit bahkan tidak muncul sama sekali. Apakah organisasi itu telah hancur? Pemimpin kelompok organisasi Istana Dewa Tersembunyi menanggapi. Mungkin ini ada hubungannya dengan kemunculan pembantaian liar, tapi apakah perlu kita melakukan penyelidikan? Ucap pemimpin kelompok Pedang Langit ikut berbicara. Tidak perlu, lagi pula apa urusannya dengan kita? Tapi apakah saudara menyadari bahwa ada yang aneh dengan perang ini? Tanya pemimpin kelompok organisasi Istana Dewa Tersembunyi pada kedua kelompok yang ada di hadapannya. Tentu saja, dengan pergerakan jumlah pasukan yang ada, peperangan ini bisa saja berlangsung puluhan hari, tapi perang ini benar-benar singkat. Pemimpin kelompok organisasi Pedang Langit menanggapi. Apakah itu artinya ada abadi yang terlibat? Pemimpin kelompok dari organisasi Istana Dewa Tersembunyi menanggapi. Tapi kami benar-benar tidak melihat dan merasakan kehadirannya. Organisasi Istana Dewa Tersembunyi menanggapi. Pada saat mereka sedang membahas kekacauan yang terjadi, tiba-tiba salah satu anggota organisasi Tanda Dewa yang melakukan penyelidikan muncul di hadapan ketiga kelompok tersebut. Saudara, bagaimana? Saudara, kekacauan ini berawal dari keserakahan Sen Chengdu yang ingin menjadi pemimpin utama kota. Namun kekacauan memuncak saat Zengin Ruo tiba di kota ini. Apa? Zengin Ruo? Benar, kekacauan itu terjadi karena pemimpin kota tidak mengizinkan orang-orang dari Sen Chengdu menemui Zengin Ruo. Zengin Ruo lagi. Semua penyelidikan yang kami lakukan terkait kekacauan yang terjadi di wilayah selatan ini selalu berhubungan dengan dirinya, ucap pemimpin kelompok organisasi Pedang Langit menggelengkan kepalanya. Saudara benar, penyelidikan kami juga selalu mengarah pada sosok ini, kehadirannya di setiap tempat selalu membuat kekacauan. Pemimpin kelompok organisasi Tanda Dewa menanggapi. Kami juga, hanya saja kami masih belum mendapatkan bukti yang kuat, ucap pemimpin kelompok dari organisasi Istana Dewa Tersembunyi menanggapi. Menurutku, ini bukan karena kehadiran Zengin Ruo, tetapi ini murni masalah internal yang memang sudah lama terjadi dan memuncak karena hal sepele. Salah satu anggota organisasi Istana Dewa Tersembunyi menanggapi. Tapi jika dia tidak datang,
kekacauan di kota ini tidak akan terjadi. Salah satu anggota organisasi Tanda Dewa menanggapi, "Sebagai pelindung langit, cara pikir saudara terlalu sempit," ucap anggota organisasi Istana Dewa Tersembunyi tersebut dengan kesal membuat tempat itu menjadi tegang. "Saudara, cukup. Tugas kita saat ini menyelidiki keberadaan pembantai liar, bukan membahas masalah di luar misi kita. Ingat jangan merusak kerjasama misi ini." Pemimpin kelompok organisasi Pedang Langit menengahi. "Lalu bagaimana dengan Zengin Ruo ini? Apakah kita akan melewatkannya?" tanya sosok dari organisasi Tanda Dewa itu bersikeras. "Hais, apakah saudara sudah lupa jika 2 komandan pasukan kita terbunuh di wilayah selatan ini?" Pemimpin kelompok organisasi Tanda Dewa menatap sosok tersebut dengan kesal. "Maaf saudara. Aku hanya kesal saja pada sosok Zengin Ruo ini. Menurutku tindakannya seperti menggunakan kekacauan untuk memperkenalkan namanya di seluruh penjuru wilayah selatan ini." Sosok itu menanggapi, "Menurutku anggapan saudara terlalu berlebihan, karena..." "Cukup," ucap pemimpin organisasi Pedang Langit memotong kata-kata sosok dari orang Istana Dewa Tersembunyi tersebut dengan kesal. "Setelah situasi kota benar-benar tenang, kita akan memasukinya dan melakukan penyelidikan." Di tempat lain, swus, Zentian Hundun dan Zentian Wu muncul di atas langit istana terlarang, mendapati Zentian Kun beserta para tetua klan Sen Zentian, para menteri dan jenderal kerajaan baru saja selesai membahas hukuman untuk para tawanan, serta rencana pemulihan kota. "Mereka bahkan tidak memiliki waktu untuk beristirahat," ucap Zentian Wu menatap para menteri dan jenderal kerajaan yang keluar dari dalam istana terlarang dengan perasaan sedih. "Ini semua karena kesalahanku, terlalu percaya pada klan Chengdu." Zentian Hundun menggelengkan kepalanya. "Leluhur tidak salah, tapi ini salah kami generasi muda Zentian yang mengalami kemunduran. Jika saja kami kuat, kota ini tidak akan mengalami hal seperti ini." Zentian Wu menanggapi, "Baik, mari temui mereka," ucap Zentian Hundun lalu bergerak memasuki aula istana. Sosok mereka berdua muncul di hadapan Zentian Kun serta belasan tetua klan Zentian yang masih belum meninggalkan tempat itu. "Leluhur," ucap semua orang sambil berlutut dengan hormat. "Bangunlah, hormat kalian aku terima," ucap Zentian Hundun dengan tenang. "Terima kasih, leluhur," lalu duduk kembali menempati kursinya masing-masing. Setelah semua orang menempati kursinya masing-masing, Zentian Kun yang masih berdiri di tengah ruangan lalu mengeluarkan 2 tawanan semi-abadi tingkat 9 tahap puncak yang sebelumnya dikalahkan olehnya dan Yechu. "Leluhur, yang mulia," ucap kedua sosok yang masih terikat rantai besi hitam dengan tubuh bersimbah darah tersebut terbata, berlutut di hadapan Zentian Hundun. "Aku ingin kalian membuatnya merasakan apa itu keputusasaan," ucap Zentian Hundun sambil menampar kedua sosok tersebut, melempar sosoknya hingga menghantam sudut ruangan istana. "Maksud leluhur?" tanya Zentian Kun dengan heran karena Zentian Hundun tidak langsung menghukum kedua sosok tersebut. "Karena aku akan segera pergi." "Apa? Pergi?" "Leluhur, keadaan kita masih..." Zentian Kun menjeda kata-katanya, menatap Zentian Hundun yang menggelengkan kepalanya. "Mengenai keamanan dan perlindungan kota, kalian tidak perlu mengkhawatirkan itu lagi. Saat ini yang terpenting adalah bagaimana memulihkan keadaan kota," jawab Zentian Kun dengan tenang. "Maksud leluhur, apakah kalian lupa bagaimana kita memenangkan pertempuran ini? Jika diukurkan dengan kekuatan pasukan kita dan bantuan pasukan Gagak Emas, apakah mungkin kita bisa mengakhiri peperangan ini hingga menaklukkan kubu barat dengan singkat?" "Itu artinya ada kekuatan yang turut membantu," jawab Zentian Hundun membuat mereka saling berpandangan. "Leluhur benar," ucap Zentian Kun, lalu menjelaskan keberadaan Chengdu Li dan rombongannya yang telah terikat rantai besi hitam yang tiba-tiba terlempar dari atas langit. "Dan aku telah terikat dengan kelompok ini," ucap Zentian Hundun menanggapi membuat ruangan itu menjadi hening. "Tenanglah. Kini kita telah memiliki tuan yang benar dan kalian tidak perlu khawatir," ucapnya lalu menempati kursi kehormatan. "Leluhur, jika kami boleh tahu, siapa mereka yang leluhur maksud?"
Tanya Zentian Kun dengan perasaan sedih, serius dan penasaran. Sun mulai hari ini, kita klan Zentian akan mengabdi pada sosok yang memimpin klan ini, ucap Zentian Hundun sambil mengeluarkan lencana emas klan Sen Zengin yang diberikan oleh King Ruo sebelumnya. Apa? Sen Zengin, ucap para tetua dengan reaksi yang berbeda-beda. Ada yang merasa sedih dan kecewa, ada yang kesal karena seperti dikelabui oleh niat baik King Ruo, ada juga yang hanya bisa terdiam. Zentian Hundun yang memahami reaksi semua orang di dalam ruangan itu tersenyum tenang. Aku memahami tanggapan kalian, karena sebelumnya aku juga melakukan hal yang sama. Kun Wu Sen Zengin hanyalah identitas samaran. Maksud, leluhur? Tanya Zentian Kun dengan wajah serius. Aku ingin mengingatkan bahwa rahasia ini taruhannya adalah nyawa kalian. Apakah kalian mengerti? Kami mengerti, leluhur. Kami akan merahasiakan informasi ini dengan nyawa kami, ucap Zeni Wu dan semua orang dengan sikap sungguh-sungguh. Zengin Ruo adalah nama samaran, namun identitas aslinya adalah seorang king. Apa? King? Apakah maksud leluhur? Sen Guoshi King? Tanya Zentian Kun dan para tetua dengan serius, bahkan membuat kedua tawanan yang ikut mendengar percakapan tersebut ternganga. Benar, dia adalah seorang king, ucap Zentian Kun sambil mengeluarkan gulungan teknik yang diberikan King Ruo sebelumnya. Ini adalah teknik rahasia yang diberikan oleh Yang Mulia King Ruo untuk mengaktifkan segel perlindungan dan segel pembunuhan langit kota yang baru, ucapnya sambil memberikan gulungan kitab teknik tersebut pada Zentian Kun. Leluhur, apa harus memanggilnya dengan cara seperti itu? Tanya Zentian Wu yang penasaran dengan cara Zentian Hundun menyebut nama King Ruo. Memang harus seperti itu, karena Yang Mulia King Ruo adalah penguasa utama Gunung Nanjin, jawab Zentian Hundun membuat mereka kembali ternganga. Apakah maksud leluhur gunung terlarang yang berada di daratan kematian Siwangsi itu? Tanya Zentian Kun. Benar, tidak heran jika tidak ada yang selamat dan kembali setelah memasuki Gunung Nanjin. Leluhur, itu artinya Yang Mulia adalah orang yang sangat kuat, ucap Zentian Kun dengan serius. Benar, perlu aku jelaskan bahwa semua pelayan yang sebelumnya datang di dalam ruangan ini adalah para abadi, jawab Zentian Hundun membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu kini benar-benar mematung. Oh tidak, ternyata dia adalah orang yang sudah berada di tahap abadi. Kedua tawanan yang berada di sudut ruangan membatin, mengingat sosok Ye Chu yang mereka hadapi sebelumnya dengan tubuh bergidik. Abadi, ucap Zentian Wu yang tersadar dari keterkejutannya terbata. Benar, itu artinya kalian tidak perlu khawatir dengan keselamatan kota. Yang perlu kalian lakukan saat ini adalah memulihkan kota dan meningkatkan kekuatan, ucap Zentian Hundun sambil menjelaskan berbagai hal penting yang harus dilakukan Zentian Kun setelah dirinya pergi dari kota itu. Di tempat lain, di dalam lorong dimensi ruang dan waktu teleportasi kota Zentian, King Ruo dan rombongan dengan tenang terus bergerak membiarkan diri ditarik oleh kekuatan arus ruang dan waktu. Yang Mulia, ucap Xuan Wu Zuxian dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Apakah ini tidak akan menjadi masalah? Aku khawatir kehadiran kita akan menarik perhatian. Xuan Wu Zuxian menjeda kata-katanya saat King Ruo tersenyum tenang padanya. Selama mereka tidak memiliki bukti keterlibatan kita, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun tidak bisa dipungkiri kita pasti akan menjadi target penyelidikan mereka, ucap King Ruo menanggapi, yang kini akan lebih berhati-hati lagi menggunakan nama klan mereka. Baik Yang Mulia, lalu bagaimana dengan kekuatan klan Sen Zentian yang sangat lemah ini? Tanya Ying Haotian dengan serius. Sebagai klan yang memimpin kota, kekuatan klan Sen Zentian harus diperkuat. Sebelumnya aku sudah mengirim pesan pada Feng Wu Bohuai untuk membawa sumber daya dan membantu kekuatan internal klan, jawab King Ruo menanggapi. Lalu, apakah Yang Mulia juga sudah menjelaskan rencana mengenai? Xuan Wu Zuxian menjeda kata-katanya saat King Ruo menggelengkan kepalanya. Terlalu awal untuk mereka mengetahui tujuan dari tindakanku ini. Setidaknya kuatkan dulu pasukan mereka.
Lagi pula kelak di Nanjing aku akan memiliki banyak waktu untuk membicarakan masalah ini dengan Zentian Hundun, ucap King Ruo menjelaskan. Baik Yang Mulia, ucap Ying Haotian dengan sikap hormat. Yang Mulia, bagaimana dengan rencana kita selanjutnya? Tanya Lan Ruhai dengan perasaan tidak tenang. Kita akan beristirahat di perbatasan wilayah kuno, setelah itu kita akan langsung bergerak menuju gunung kecil api putih, jawab King Ruo sambil mengarahkan pandangannya pada Pang Dahai dan Zhao Kang yang terdiam menyimak pembicaraan mereka. Dahai, Kang, aku yakin kalian sudah mengerti identitasku, ucap King Ruo dengan tenang. Sudah Yang Mulia. Sebelumnya kami sudah menanyakan hal itu pada saudara Haotian, ucap Pang Dahai dengan hormat. Benar Yang Mulia, dan kami juga sudah mendapatkan informasi mengenai rencana besar Yang Mulia pada Kekaisaran Shen Luo. Zhao Kang menanggapi, lalu apa tanggapan kalian mengenai rencana itu? Kami yakin Yang Mulia pasti memiliki alasan yang kuat untuk melakukannya, dan kami akan melakukan semua perintah Yang Mulia dengan segenap kemampuan dan kekuatan kami, jawab Pang Dahai menanggapi. Terima kasih. Lalu sebagai anggota organisasi Rahasia Langit, aku ingin tahu pekerjaan yang kalian lakukan di wilayah kehampaan langit Gunung Loyang sebelumnya. Tanya King Ruo dengan tenang. Yang Mulia, kemunculan kami di langit kota Loyang itu erat kaitannya dengan kemunculan sosok pembantai liar, serta menyelidiki kematian puluhan anggota organisasi Tanda Dewa yang terbunuh di kawasan selatan, jawab Pang Dahai menjelaskan keberadaan mereka. Apakah tidak ada hubungannya dengan klan Shen Luo? Ada Yang Mulia. Karena Luo Jinling adalah anggota organisasi Tanda Dewa dan berada di bawah pasukanku, jawab Zhao Kang. Di dalam pasukan, maksud saudara? Tanya Lan Ruhai. Saudara, kami berdua adalah komandan pasukan, aku dan saudara Kang masing-masing memimpin 25 prajurit. Masing-masing memimpin 50 abadi. Saudara, seberapa kuat organisasi Tanda Dewa sebenarnya? Tanya Lan Ruhai dengan penasaran. Saudara, di dalam tubuh organisasi Tanda Dewa sendiri ada 5 komandan pasukan, namun tidak semua komandan pasukan memimpin 50 orang dalam pasukannya, karena ada yang terus berkurang, hilang dan terbunuh dalam misi. Selain itu ada 2 wakil pemimpin yang merupakan abadi emas, jawab Pang Dahai menjelaskan membuat Lan Ruhai dan rombongannya bergidik ngeri. Lalu saudara, bagaimana dengan kekuatan pemimpin utama? Tanya Lin Guan dengan penasaran. Pemimpin utama juga seorang abadi emas, tapi kami sendiri tidak pernah bertemu langsung dengannya. Jawab Zhao Kang membuat Lin Guan dan rombongannya hanya bisa menggelengkan kepala. Benar-benar mengerikan. Saudara, apakah setiap pemimpin utama organisasi Rahasia Langit adalah seorang abadi emas? Tanya Lan Ruhai dengan serius, menatap King Ruo yang tampak tenang. Mengenai hal itu kami tidak tahu, tapi siapapun pemimpinnya, pasti dia adalah orang yang kuat, jawab Pang Dahai dengan tenang, sambil menjawab berbagai pertanyaan Xuan Wu Zuxian dan rombongannya. Di tempat lain, berita kekacauan yang terjadi di kota Zentian membuat kota-kota yang berada di wilayah perbatasan Kekaisaran Shen Chun dan Shen Luo menutup gerbang kota mereka. Di dalam kota Chuan, di dalam penginapan mewah yang berada di pusat kota. Leluhur, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Zilong yang tampak terkejut dengan informasi yang baru saja mereka terima tersebut. Tuan muda, kita akan tetap melanjutkan perjalanan sesuai dengan rute yang kita ambil sebelumnya. 3 hari lagi kita akan bergerak menuju kota Jiang Selatan. Mengenai situasi yang terjadi kita tidak perlu memusingkan hal itu, jawab Ying Tajun meminta kedua tuan mudanya tersebut untuk tetap tenang. Baik leluhur, sambil berbincang-bincang santai. Di tempat lain, di dalam lorong dimensi ruang dan waktu teleportasi kota Zentian. 7 hari kemudian King Ruo dan rombongannya akhirnya melihat cahaya putih berada di ujung lorong yang menarik mereka semakin kuat. Samarkan tingkat kekuatan kalian, ucap King Ruo sambil mengubah wajahnya. Baik Yang Mulia. Tidak lama kemudian setelah King Ruo dan rombongan mengubah tampilan wajah dan menyamarkan tingkat kekuatannya, cahaya putih yang berada di ujung lorong tersebut menghisap mereka. Sus, sus.
King Ruo dan rombongan muncul di atas langit gurun pasir yang sangat luas. Yang mulia, sepertinya kita muncul di tempat yang kurang tepat, ucap Ying Haotian sambil mengitari pandangannya, menatap ratusan sosok dari kelompok yang berbeda yang berada di kawasan tersebut menatap mereka. Benar, seharusnya kita muncul di perbatasan es selatan. Mungkin kemampuan gerbang teleportasi Zentian hanya mampu membawa kita ke gurun pasir waktu ini, ucap King Ruo menanggapi, merasakan aura dingin yang begitu luar biasa. Lalu yang mulia, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Lan Ruhai, menatap puluhan kelompok yang terus bergerak memasuki kawasan dalam gurun pasir waktu. Bergerak menuju hutan salju selatan. Kita akan beristirahat di sana, jawab King Ruo dengan tenang, lalu bergerak meninggalkan tempat itu dengan perlahan. Pada saat King Ruo dan rombongan sedang bergerak menuju hutan salju selatan, satu kelompok yang terdiri dari 30 orang yang merupakan para kultivator semi-abadi tingkat 3 hingga tingkat 2 bergerak mendekati mereka. Saudara, ucap pemimpin kelompok menyapa King Ruo dan rombongan dengan ramah. Saudara, ada apa? Tanya King Ruo dengan ramah. Bagaimana jika saudara dan rombongan bergabung bersama kami saja? Dengan demikian menaklukkan kalajengking api akan semakin mudah, ucap sosok tersebut dengan serius. Saudara, tujuan kita berbeda. Tujuan kami adalah hutan salju selatan, jawab King Ruo membuat pemimpin kelompok dan rombongan mengerutkan keningnya. Apakah itu artinya saudara dan rombongan bukan pasukan pelindung wilayah pertahanan perbatasan kuno selatan? Menatap King Ruo dengan serius. Benar, jawab King Ruo dengan tenang. Saudara, ingin pergi ke hutan salju itu artinya juga akan melewati kawasan ini. Bagaimana jika saudara bergabung bersama kami? Lalu bagaimana saudara bisa berada di tempat ini? Menatap King Ruo dan rombongan dengan serius. Sebelumnya kami menggunakan gerbang teleportasi kota, tapi tiba-tiba kami terlempar di tempat ini, jawab King Ruo dengan tenang. Itu artinya monster puncak sudah muncul, ucap sosok tersebut dengan serius. Maksud saudara? Tanya Lan Ruhai dengan penasaran. Saudara, beberapa waktu lalu muncul gelombang serangan monster kalajengking api raksasa, dan ini adalah gelombang serangan yang ke-6. Sebagai makhluk yang memiliki kemampuan mengendalikan waktu, tentu saja kehadirannya mengganggu arus lorong dimensi ruang dan waktu, jawab sosok tersebut menjelaskan dengan serius. Apakah saudara tahu penyebab kemunculan monster kalajengking api ini? Tanya Lin Guan. Kami tidak tahu tuan. Namun kawasan gurun pasir waktu ini adalah tempat yang sering digunakan oleh para murid setiap klan untuk berburu dan berlatih. Baik, jika demikian kami melewati kota Qin saja, ucap King Ruo membuat pemimpin kelompok tersebut menggelengkan kepalanya. Tuan, di kota Qin juga sama, karena mereka pasti menutup gerbang teleportasi kota mereka. Selain itu rute perjalanan saudara ke hutan salju akan semakin jauh. Menatap King Ruo dengan serius. Tidak masalah, karena kami perlu perjalanan yang aman, ucap King Ruo menanggapi, lalu membawa rombongannya menjauh dari kawasan tersebut. Benar-benar tidak memiliki rasa peduli, ucap rombongan tersebut menatap King Ruo dan rombongannya yang menjauh dari kawasan itu dengan kesal. Saudara, kita tidak tahu urusan mereka. Bisa saja mereka adalah orang-orang dari wilayah kuno yang ingin kembali ke wilayahnya, karena sangat aneh jika mereka ingin pergi ke hutan salju yang justru lebih mengerikan daripada wilayah gurun pasir waktu. Pemimpin kelompok tersebut menanggapi sambil bergerak memasuki kawasan dalam gurun pasir waktu. Di tempat lain, King Ruo dan rombongan yang bergerak menjauh dari puluhan kelompok yang memasuki kawasan dalam gurun pasir waktu melepaskan segel mantra formasi ilusi, menyamarkan pergerakannya lalu bergerak di atas awan. Telah berada di atas awan, King Ruo lalu membawa rombongannya bergerak dengan tenang. Sus, sus. Mereka bergerak dengan tenang hingga akhirnya melihat puluhan ribu pasukan dari berbagai kekuatan yang sedang membuat barisan pertahanan di wilayah terdalam gurun pasir waktu. Yang mulia, aura pembunuhan dan aura dingin ini sampai ke atas awan, ucap Lan Ruhai sambil mengitari pandangannya. Terus bergerak, ucap King Ruo dengan tenang.
Baik Yang Mulia, dengan sikap hormat. Setelah bergerak sejauh 30 km, King Ruo dan rombongannya akhirnya melihat ratusan ribu kalajengking api raksasa yang sedang bergerak menuju barisan pertahanan pasukan yang berada di kawasan gurun pasir waktu. Sangat banyak, tidak heran jika aura mereka sampai ke atas awan, ucap Ye Chu. Tapi ini hanya prajurit tingkat rendah, Xuan Wu Zuxian menanggapi. Walaupun demikian, dengan jumlah sebanyak ini, para kultivator semi-abadi tingkat 2 hingga tingkat 3 tidak ubahnya seperti makanan ringan bagi mereka, ucap Ye Chu menanggapi, menatap King Ruo yang terus bergerak di depan mereka yang sesekali melepaskan segel mantra formasi emas. Yang Mulia, ucap Xuan Wu Zuxian dengan ragu. Terus bergerak, ucap King Ruo dengan tenang. Baik Yang Mulia, dengan sikap hormat. Ini seperti bukan sifat Yang Mulia, ucap Xuan Wu Zuxian berbicara pada Ying Haotian melalui telepati. Benar, tidak biasanya Yang Mulia berdiam diri, apalagi pada monster kalajengking api raksasa ini. Ying Haotian menanggapi dengan heran. Semakin lama mereka bergerak semakin kuat aura pembunuhan dan aura dingin, yang seharusnya panas oleh terik siang matahari yang begitu luar biasa. Kekuatan ini benar-benar mempengaruhi pergerakan waktu. King Ruo membatin, sambil mengedarkan pandangannya memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama. 15 km kemudian King Ruo dan rombongan melihat belasan kalajengking api raksasa keluar dari dalam lubang api putih raksasa yang melepaskan api dingin di tengah gurun itu. Yang Mulia, sumber aura dingin dan pembunuhan ini berasal dari lubang itu, ucap Ye Chu dengan serius. Benar, jawab King Ruo sambil terus bergerak membawa rombongannya dengan perlahan. Yang Mulia, ada apa? Tanya Lin Guan saat King Ruo tiba-tiba berhenti tepat di atas langit lubang api tersebut. Membantu tidak harus selalu bertempur dan membunuh. Sebelumnya kita bisa saja membunuh ratusan ribu kalajengking api raksasa tersebut, tapi ini akan menimbulkan kebencian yang akan terus ada dari generasi ke generasi. Aku akan menemui pemimpin kalajengking api supaya menarik pasukannya yang sedang bergerak menuju wilayah perbatasan. Jika pemimpin kalajengking api ini menolak, itu artinya kita akan menggunakan cara kekerasan dan kalian tahu apa yang harus dilakukan, ucap King Ruo sambil meminta Ying Haotian dan rombongan menunggu dirinya di tempat itu. Baik Yang Mulia, dengan sikap hormat bersamaan dengan sosok King Ruo yang memburam, lenyap dari pandangan Ying Haotian dan rombongannya. Hais, aku benar-benar malu, ucap Ying Haotian menggelengkan kepalanya menatap Xuan Wu Zuxian yang juga tampak malu. Saudara, ada apa? Tanya Lan Ruhai dengan penasaran. Saudara, sebelumnya aku mengira Yang Mulia akan pergi begitu saja, jawab Xuan Wu Zuxian menjelaskan percakapannya dengan Ying Haotian. Lalu saudara, apa yang harus kita lakukan? Tanya Ye Chu dengan serius. Sesuai perintah Yang Mulia, kita akan menunggu. Jika ada perintah untuk menyerang, baru kita bergerak, jawab Ying Haotian dengan tenang. Baik saudara, dengan sikap hormat, di dalam lubang api putih. King Ruo terus bergerak turun memasuki lubang api putih yang seperti tanpa dasar tersebut dengan tenang. Sus, sus. Sosoknya yang dilindungi segel perisai emas transparan tersebut terus berpapasan dengan kalajengking api raksasa yang bergerak naik ke permukaan gurun pasir. Dalam sekali, jika menggunakan kesadaran dewa ini akan mengejutkan mereka, tapi jika tidak, aku tidak akan pernah tahu dasar lubang ini. King Ruo membatin, yang tidak ingin membuat keributan di dalam lubang api tersebut sambil terus bergerak dengan tenang. 5 km kemudian tiba-tiba King Ruo berhenti, menatap 12 kalajengking api raksasa yang sudah berada di tahap abadi, berkumpul di depan inti api putih yang melepaskan aura dingin yang dapat membekukan abadi tingkat dasar dengan seketika. Mereka, King Ruo terkejut, menyadari 3 sosok abadi yang sedang berdiri berbicara pada kalajengking api raksasa tersebut. Apakah mereka yang mengarahkan serangan kalajengking ini? King Ruo membatin dengan penasaran. Lancang, siapa kamu yang begitu berani memasuki tempat terlarang ini? Ucap abadi tersebut mengejutkan King Ruo yang bersembunyi di balik mantra formasi ilusi. Kemampuan Tuan benar-benar luar biasa,
jawab King Ruo yang berada di balik mantra formasi ilusi tersebut menampakkan dirinya lalu bergerak menghampiri ketiga sosok abadi tersebut. Sosoknya mendarat di hadapan ketiga abadi tersebut dengan tenang. Dengan santai ketiga abadi tersebut menatap King Ruo yang berdiri di hadapan mereka. "Apakah kamu juga menginginkan inti api putih ini?" tanya salah satu dari ketiga sosok tersebut dengan santai, membuat King Ruo mengerutkan keningnya. "Menginginkan inti api putih?" tanya King Ruo dengan heran. "Jangan berpura-pura. Apakah kamu pikir kami bodoh? Tinggalkan tempat ini sekarang juga, karena kami lebih awal datang ke tempat ini," jawab salah satu dari ketiga sosok tersebut berbicara, meremehkan King Ruo yang masih menggunakan kekuatan semi-abadi tingkat 5. King Ruo yang akhirnya memahami situasi tersebut menggelengkan kepala. "Aku datang untuk bertemu dengan mereka, tidak dengan kalian orang-orang yang tidak tahu malu," ucap King Ruo dengan tenang, mengabaikan ketiga abadi tersebut lalu mengarahkan pandangannya pada ke-12 kalajengking api raksasa yang menjaga inti api putih yang menyala di hadapan mereka. "Bocah ini," ucap salah satu dari ketiga abadi tersebut dengan kesal, namun dengan segera dihentikan oleh salah satu abadi lainnya. "Tapi, saudara, jangan terprovokasi, biarkan saja dia merasa senang dulu. Aku paling senang melihat orang sombong meminta ampun setelah berada di bawah siksaan," ucap pemimpin kelompok yang memiliki rencana akan menyiksa King Ruo setelah urusan mereka di tempat itu selesai. "Baik saudara," sambil menenangkan diri, di hadapan ketiga abadi tersebut, "apakah kamu utusan dari orang-orang serakah itu?" Salah satu dari kalajengking api raksasa tersebut berbicara sambil melepaskan niat membunuh. "Orang serakah? Apa maksudmu?" tanya King Ruo. "Orang-orang dari 5 kerajaan yang berada di wilayah luar perbatasan kuno selatan selalu datang ke tempat ini. Selain membunuh orang-orang kami, mereka juga terus mengincar sumber kehidupan suci kami, termasuk mereka yang sudah sepanjang waktu berada di tempat ini," jawab salah satu kalajengking raksasa tersebut sambil mengarahkan pandangannya pada ketiga abadi yang berada di hadapan mereka. "Jangan samakan aku dengan orang-orang yang tidak tahu malu ini," jawab King Ruo menatap ketiga abadi yang menatapnya dengan penuh dengan niat membunuh tersebut. "Kamu," salah satu abadi yang hampir hilang kesabaran, menatap King Ruo dengan sangat kesal. "Sebelumnya dengan tidak tahu malu kalian mengatakan aku lancang. Karena memasuki tempat ini, ternyata kalian juga tamu yang tidak diundang. Berbicara seperti tuan rumah di tempat orang lain, benar-benar memalukan," ucap King Ruo memprovokasi. "Nak, kawasan ini berada di bawah kekuasaan kami. Jadi kami memiliki hak. Apakah maksud kalian hak untuk merampok dengan sembarangan?" King Ruo memotong kata-kata sosok tersebut, "Apakah mereka orang-orang dari teratai langit?" King Ruo membatin dengan penasaran. "Nak, membunuhmu itu cukup dengan jentikan kelingking. Jangan pikir aku tidak tega membunuh semut seperti dirimu. Kalian juga berani mengatakan kami serakah. Apakah kalian lupa inti api ini juga bukan milik kalian?" Salah satu abadi tersebut berbicara, menatap King Ruo dan kumpulan kalajengking api raksasa tersebut dengan kesal membuat King Ruo tertawa. "Baru kali ini aku bertemu dengan orang-orang yang tidak tahu malu. Selain hanya bisa merampok, kalian juga hanya senang menindas yang lemah." "Benar-benar lucu," ucap King Ruo terus memprovokasi ketiga abadi tersebut, yang begitu penasaran dengan identitas mereka. "Nak, tinggalkan tempat ini sekarang juga, jika tidak, aku akan menjadikanmu makanan bagi mereka," ucap sosok lainnya menanggapi. "Sama-sama tamu, tapi merasa berhak mengusir orang lain, benar-benar lucu." "Kamu," menatap King Ruo dengan niat membunuh. "Jika kalian ingin saling membunuh, lakukan di tempat lain, tidak di tempat ini," pemimpin kalajengking api raksasa berbicara. "Aku akan pergi setelah memastikan kalian menghentikan penyerangan dengan menarik pasukan yang sedang bergerak menyerang. Jangan tidak tahu diri. Tidak membunuhmu di tempat ini saja kamu harus bersyukur. Jangan menguji kesabaranku," ucap pemimpin kalajengking api raksasa dengan tegas. "Apakah kalian bodoh?
Tindakan kalian ini tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada orang-orang dari 5 kerajaan itu akan semakin dendam. Pikirkan masalah ini, karena berpura-pura baik, aku juga tahu kamu pasti menginginkan inti sumber kehidupan kami ini, ucap salah satu kalajengking api raksasa berbicara, memotong kata-kata King Ruo. Jika aku menginginkan inti api ini, lalu untuk apa aku harus berbicara dan membujuk kalian untuk menarik pasukan? Membuat ketiga abadi itu tertawa. Nak, apakah itu artinya kamu dapat menyentuh inti api ini? Salah satu abadi tersebut berbicara. Tentu saja, jawab King Ruo. Jika demikian, lakukanlah. Aku ingin melihatmu melakukannya, ucap sosok tersebut sambil tertawa. Bocah, apakah kamu sudah bosan hidup? Ucap pemimpin kalajengking api raksasa bersama rombongannya merapatkan barisan. Sus! King Ruo tiba-tiba muncul 3 meter di hadapan inti api hitam tersebut membuat ke-12 kalajengking api raksasa tersebut bergerak mundur, bahkan ketiga abadi tersebut juga langsung bergerak menjaga jarak, membuat King Ruo mengerutkan keningnya. Apakah inti api ini begitu menakutkan? King Ruo membatin, memeriksa inti api yang melepaskan aura pembunuhan dan rasa dingin yang sangat ekstrim tersebut dengan seksama. Nak, selain kamu akan kehilangan nyawa, kamu juga akan meruntuhkan tempat ini. Lihatlah, ada jutaan generasi kami yang hidup di dalam gurun pasir waktu ini. Salah satu kalajengking api raksasa mengingatkan King Ruo dengan serius, mengarahkan pandangannya pada ribuan lubang lorong yang berada di sepanjang lubang api putih tersebut. King Ruo terdiam sesaat lalu mengarahkan pandangannya pada ketiga abadi yang tampak siaga. Begini saja, usir ketiga perampok tidak tahu malu ini lalu tarik pasukan kalian, bagaimana? King Ruo memberi tawaran pada kalajengking api raksasa tersebut membuat ketiga abadi itu tertawa. Apakah kamu pikir kamu raja di tempat ini, sehingga dengan begitu lancang memberi perintah pada kami? Ucap pemimpin kalajengking api raksasa dengan murka. Nak, caramu bercanda benar-benar lucu, ucap salah satu abadi meledek King Ruo. Jangankan mengusir kami, nyawamu saja tidak akan tertolong. Salah satu abadi ikut berbicara dengan terus meremehkan King Ruo. Sampah tetaplah sampah. Melihat kalian yang hanya bisa berdiri dan mengoceh membuatku ingin muntah. Ucap King Ruo membuat ketiga abadi tersebut murka. Dibiarkan semakin tidak tahu diri, matilah kau. Ucap salah satu dari ketiga abadi tersebut, melepaskan tembakan cahaya hijau dari ujung jarinya. Sus! Kilatan cahaya hijau tersebut tiba-tiba bergerak melambat. Benar-benar lancang, ucap salah satu kalajengking api raksasa tersebut dengan kesal, melepaskan bola api putih dari mulutnya yang bergerak melahap kilatan cahaya hijau tersebut. Ini tempat suci kami, dilarang untuk menumpahkan darah. Jika ingin mengadu kekuatan, lakukan di luar. Ucap pemimpin kalajengking api raksasa dengan sangat kesal, membuat King Ruo semakin heran. Mengapa kalajengking api raksasa ini satu pun tidak ada yang berani mengusir ketiga abadi ini? King Ruo membatin dengan heran tiba-tiba bergerak hendak meraih inti api putih yang ada di hadapannya. Oh tidak, ketiga abadi tersebut langsung bergerak meninggalkan tempat itu, termasuk ke-12 kalajengking api raksasa. Sus, kilatan cahaya keemasan melesat naik ke atas permukaan lubang raksasa, melepaskan gelombang udara yang menggetarkan tempat itu. Swoosh, ketiga abadi tersebut muncul di atas lubang api raksasa tersebut, diikuti ke-12 kalajengking api raksasa yang tampak begitu murka. Ah, teriak ketiga abadi tersebut dengan kesal. Bajingan ini mengacaukan rencana kita. Padahal jeda waktu segel inti api berhenti sebentar lagi. Salah satu abadi tersebut berbicara dengan kesal. Sudah aku katakan, jangan terprovokasi. Ucap pemimpin kelompok tersebut dengan kesal, menatap ke-12 kalajengking api raksasa yang tiba-tiba bergerak mengepung mereka. Tapi aku benar-benar tidak mengira jika bocah bodoh itu benar-benar nekat, ucap sosok lainnya membela diri. Jika tidak karena kalian, bajingan tengik itu tidak akan menyentuh inti api. Ucap pemimpin kelompok kalajengking api raksasa murka. Karena kami,
Bukankah kalian juga yang memaksanya? Pemimpin kelompok abadi tersebut meninggikan suaranya. Jika kalian tidak merusak segel pertahanan yang kami ciptakan di atas lubang, bagaimana dia bisa masuk? Itu artinya ini semua karena kalian. Pemimpin kalajengking api raksasa meninggikan suaranya. Jangan tidak tahu diri. Inti api ini bukan milik kalian. Perlu aku ingatkan, segala sesuatu yang berasal dari gunung kecil api putih adalah milik kami. Kalian sudah merasakan manfaat inti api putih ini selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya inti api putih itu kembali pada kami. Kamu, ucap pemimpin kalajengking api raksasa dengan murka. Di atas langit, di balik mantra formasi ilusi, Ying Haotian dan rombongan yang ditugaskan King Ruo untuk berjaga di tempat itu dikejutkan dengan kemunculan ketiga abadi dan ke-12 kalajengking api raksasa tersebut. Saudara, apa yang terjadi? Lalu di mana Yang Mulia? Tanya Lan Ruhai dengan serius. Saudara, aku juga tidak tahu. Tetap tenang, kita tidak boleh bergerak sebelum mendapat perintah dari Yang Mulia, ucap Ying Haotian dengan tenang, mencoba melepaskan kesadaran dewanya untuk mendengarkan percakapan dua kelompok yang tampak sedang bersitegang di bawahnya dengan seksama. Baik, jawab Lan Ruhai mencoba menenangkan pikirannya. Di tempat lain, di dalam lubang api putih raksasa. Mengapa mereka begitu ketakutan saat aku hendak menyentuh inti api ini? King Ruo membatin, masih berdiri di tempatnya menatap inti api putih yang terus menyala, melepaskan gelombang aura pembunuhan dan dingin yang sangat ekstrim. Tuan, ucap seekor kalajengking muda yang keluar dari dinding lorong utara, mengubah sosoknya menjadi manusia, bergerak menghampiri King Ruo. Apakah kamu tidak takut padaku? Tanya King Ruo dengan serius. Tuan, aku Xie Wangzi, pangeran pertama klan Xie. Aku dari awal sudah memperhatikan Tuan, walaupun aku tidak dapat mendengar percakapan Tuan sebelumnya. Aku yakin Tuan orang baik, ucapnya memperkenalkan diri sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Hormat pada pangeran Xie Wangzi. Menangkupkan tangannya dengan hormat, sebenarnya ada apa dengan inti api putih ini? Mengapa mereka begitu ketakutan saat aku hendak menyentuhnya? Tanya King Ruo dengan penasaran. Apakah Tuan benar-benar tidak tahu mengenai inti api putih ini? Menatap King Ruo yang tampak ramah tersebut dengan heran. Ding Ruo yang benar-benar tidak memiliki informasi mengenai inti api putih yang berada di tempat terlarang gurun pasir waktu itu menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang Tuan lakukan di tempat ini? Menatap King Ruo dengan heran. Pangeran, aku datang ke tempat ini untuk menemui para leluhur klan Xie, meminta mereka untuk menarik pasukan klan Xie yang saat ini hendak melakukan serangan di kawasan luar perbatasan gurun pasir waktu. Namun aku tidak menyangka sudah ada 3 orang yang memasuki tempat ini, jawab King Ruo menjelaskan ketiga sosok abadi yang ingin mengambil inti api putih tersebut, membuat Xie Wangzi mengerutkan keningnya. Itu artinya tujuan Tuan bukan inti api putih ini. Benar, jawab King Ruo dengan jujur. Apakah Tuan tidak ingin memiliki inti api ini? Menatap King Ruo dengan serius. King Ruo menggelengkan kepalanya. Pangeran, aku sudah memiliki beberapa inti api, walaupun berbeda tetapi ini sudah cukup, ucap King Ruo sambil menunjukkan inti api hitam, inti api biru dan inti api putih di telapak tangannya, membuat Xie Wangzi menaruh kepercayaan padanya. Tuan, inti api putih ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, kekuatannya bahkan dapat membakar mereka yang berada di tahap abadi hingga menjadi abu. Walaupun demikian, dalam setiap 5.000 tahun sekali kekuatannya akan melemah, sepertinya ketiga abadi itu menunggu waktu melemahnya inti api ini. Api pembunuh abadi, ucap King Ruo bergidik ngeri. Benar Tuan, awalnya inti api ini hanya berbentuk pecahan, namun kekuatan spiritual gurun pasir waktu menyempurnakan kekuatannya. Saat pertama kali dibawa oleh leluhur Xie Yi, pecahan inti api ini berada permukaan gurun dan terus masuk ke dalam tanpa ada yang berani menyentuh atau memindahkannya. Ucap pemuda tersebut menjelaskan, berarti inti api ini bukan milik klan Xie. Benar Tuan, leluhur Xie Yi pernah mengatakan bahwa inti api ini berasal dari wilayah dalam kuno selatan,
tepat di gunung kecil api putih, jawab Xie Wangzi dengan serius. Jika sudah tahu inti api ini berbahaya, lalu mengapa tidak ada yang memindahkannya dari tempat ini? Tanya King Ruo yang akhirnya memamahi bahwa ketiga abadi tersebut pasti orang-orang dari teratai langit. Tuan, tidak ada yang mampu melakukannya, karena inti api ini akan membakar apa saja yang bersentuhan dengannya, termasuk segel mantra formasi emas. Benar-benar mengerikan, ucap King Ruo menatap inti api yang terus menyala dengan tenang tersebut. Walaupun inti api ini menakutkan namun manfaatnya luar biasa, paparan api ini dapat membantu kami untuk menyerap kekuatan langit dan bumi hingga puluhan kali lipat sehingga membantu banyak leluhur kami menjadi abadi, jawab Xie Wangzi menjelaskan. Aku mengerti, lalu apakah pangeran bisa membantuku? Maksud Tuan, menatap King Ruo dengan serius. Aku ingin pangeran menghentikan serangan dengan menarik mundur pasukan klan Xie yang saat ini sedang bergerak. Percaya padaku, bahwa ini adalah keputusan yang terbaik, ucap King Ruo dengan serius. Aku sangat ingin Tuan, tapi perintah langsung ada pada ayah. Menatap King Ruo dengan serius. Jika demikian, mari kita temui mereka. Baik Tuan. Swoosh, swoosh. Mereka lalu bergerak naik ke atas permukaan. Swoosh. Mereka berdua muncul di udara, mendapati pertempuran hebat sedang berlangsung. Ayah, para leluhur, hentikan. Teriak Xie Wangzi mencoba menghentikan pertempuran hebat yang telah meluluh lantakan kawasan tersebut. Apa? Dia masih hidup. Ketiga abadi tersebut terkejut. Sampah. Itu gara-gara kamu. Salah satu abadi tiba-tiba bergerak hendak menyerang King Ruo namun tiba-tiba gerakannya melambat. Plak. Tamparan keras King Ruo melempar sosoknya hingga puluhan meter. Apa? Dua abadi lainnya terkejut menatap saudara mereka yang terkena tamparan King Ruo tersebut terlempar hingga terhempas ke atas gurun pasir waktu. Keparat, jika tidak karena aturan di tempat ini, kamu majulah, tantang King Ruo, yang akhirnya memahami bahwa kawasan yang terkena paparan api putih itu tersegel oleh aturan waktu yang dapat membuat gerakan dan serangan melambat. Syukur waktu itu aku mempelajari teknik pengendalian waktu klan Xi. King Ruo membatin. Duar, duar, ledakan dahsyat terus bergema, mengguncang kawasan tersebut dengan hebat. Swoosh. Pemimpin kalajengking api raksasa yang terbebas dari aturan waktu api putih tiba-tiba mengubah sosoknya menjadi manusia, bergerak menghampiri Xie Wangzi. Wangzi, apa yang kamu lakukan? Menatap Xie Wangzi dan King Ruo dengan penuh kemarahan. Ayah, aku mohon, hentikan serangan ini, tarik semua pasukan untuk kembali, ucap Xie Wangzi dengan serius. Ternyata kamu sudah dipengaruhinya, ucap sosok tersebut dengan kesal. Ayah, aku mohon, Wangzi, di mana pikiranmu? Mereka terus-menerus memasuki gurun pasir waktu untuk memburu kita. Apakah aku harus mengabaikan masalah ini? Tapi ayah, 6 gelombang serangan ini tidak ada satupun yang berhasil, justru kita semakin banyak kehilangan. Kamu hendak bergerak menampar Xie Wangzi karena berani berdebat dengannya, namun dengan segera dihentikan oleh King Ruo. Sekalipun dia putramu, tapi aku tidak akan mengizinkan kamu bertindak sembarangan. Ucap King Ruo dengan tatapan tajam. Kamu menatap King Ruo dengan niat membunuh. Ini adalah peringatan terakhir. Jika kamu tidak segera menarik pasukanmu. Jika aku tidak mau, apakah kamu akan memaksa? Dengan wajah kesal. Baiklah, jangan menyesal. Setelah membunuh mereka, aku akan membunuh kalian tanpa sisa. Jawab King Ruo sambil mengirim pesan pada Ying Haotian dan rombongan untuk membunuh pasukan kalajengking api raksasa dengan sosoknya yang tiba-tiba memburam, lenyap dari hadapan Xie Wangzi dan Raja Kalajengking api raksasa tersebut. Swoosh! Sosok King Ruo muncul di hadapan ketiga abadi yang sedang bertarung melawan belasan kalajengking api raksasa yang berada di luar kawasan yang terpapar oleh sinar api putih. Bajingan, ternyata kamu menipu kami, ucap kelompok tersebut murka, menatap King Ruo dengan niat membunuh. Benar, ucap King Ruo dengan santai. Matilah kau, ucap salah satu abadi tersebut tiba-tiba bergerak menyerang King Ruo.
Selas kilatan cahaya perak keemasan yang merupakan kombinasi serangan tebasan cahaya bulan dan teknik emas penebas langit dari teknik tebasan emas pedang Dai Feng Shu, membelah sosok yang merupakan abadi tingkat 4 tersebut menjadi dua bagian, membuat kedua abadi lainnya terkejut, bahkan belasan kala jengking api raksasa yang sedang bertempur langsung menjaga jarak, menatap potongan tubuh yang terlempar tersebut dengan bergidik ngeri. Saudara Zi sudah. Dengan wajah pucat pasi, sosok tersebut menghentikan kata-katanya saat King Ruo tiba-tiba muncul belasan meter darinya. Bukankah kamu sebelumnya ingin membunuhku dengan jentikan kelingking, ucap King Ruo dengan sosoknya yang bergerak mendekat. Selas kilatan cahaya perak keemasan kembali muncul, melesat menyerang sosok tersebut yang ternyata juga bergerak melepaskan serangannya. Duar, ledakan maha dahsyat bergema, dengan sosok tersebut terbelah menjadi dua. Bagaimana bisa? Oh tidak, ternyata orang ini. Pemimpin kelompok tersebut tiba-tiba bergerak meninggalkan tempat itu. Apakah kamu ingin pergi, naif? Ucap King Ruo dengan sosoknya yang tiba-tiba memburam. Swoosh! King Ruo melesat mengejar sosok tersebut sambil melepaskan serangan tapak. Duar, ledakan dahsyat bergema, melempar sosok tersebut hingga ratusan meter. Berani membunuh kami, kamu akan berurusan dengan teratai langit, ucapnya mengancam, membuat King Ruo meningkatkan kecepatannya. Swoosh! Sosoknya muncul di atas langit, kembali melepaskan serangan tapak penghapus langit. Swoosh! Tapak putih keemasan yang melepaskan aura kehancuran dan serangan petir melesat menuju sosok yang terlempar tersebut. Duar! Ledakan maha dahsyat bergema, mengguncang kawasan gurun pasir waktu dengan hebat. Oh tidak, orang ini benar-benar mengerikan. Membunuh abadi tingkat 4 hingga tingkat 5 hanya dengan satu serangan, ucap Xie Wangzi dengan wajah pucat pasi, mengingat ancaman yang diberikan oleh King Ruo sebelumnya. Di hadapan Xie Wangzi dan rombongan. Swoosh! King Ruo mendarat di hadapan sang pemimpin kelompok yang merupakan abadi tingkat 5 tersebut dengan santai. Teratai langit, kebetulan sekali, ucap King Ruo meraih leher sosok yang terkapar bersimbah darah tersebut lalu mencengkramnya. Ah, siapa kamu? Dengan suara tercekat, mencoba melepaskan diri, dengan rantai besi hitam yang mulai melilit tubuhnya. Sudah terlambat untuk bertanya, ucap King Ruo yang tiba-tiba mengambil mutiara jiwa abadinya dengan paksa. Ah, tidak, teriaknya menangis, menahan rasa sakit yang begitu luar biasa, sambil berusaha melepaskan cengkraman King Ruo pada lehernya. Keparat, kamu tidak akan bisa lari. Tunggu pembalasan. Aku memang ingin mendatangi gunung kecil api putih, ucap King Ruo menghentikan kata-kata sosok tersebut, lalu melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah memasukkan sosok tersebut ke dalam cincin penyimpanannya, King Ruo lalu bergerak menyegel mutiara jiwa abadi dan kedua mayat anggota organisasi teratai langit lainnya. Swoosh! King Ruo bergerak, menghampiri Xie Wangzi dan Raja Kalajengking api raksasa bersama rombongannya yang terdiam dengan wajah pucat pasi. Tutuan, aku Xie Zhengfu, ucap Raja Kalajengking api raksasa tersebut terbata. Menatap King Ruo yang kini tampak tidak ramah. Xie Wangzi, tinggalkan tempat ini, ucap King Ruo dengan serius. Tapi Tuan sudah membunuh orang-orang dari organisasi teratai langit, apakah ini tidak berbahaya? Tidak perlu kamu mengkhawatirkan nyawa orang lain, tapi pikirkan nyawamu. Dengan wajah serius, baik Tuan, tapi bagaimana dengan mereka? Menatap Xie Zhengfu dan rombongan yang terdiam. Wangzi, aku orang yang tidak pernah bermain dengan kata-kata. Bukankah sudah jelas aku katakan sebelumnya, bahwa aku akan melenyapkan mereka, jawab King Ruo sambil melepaskan aura penindasan, membuat Xie Zhengfu dan rombongannya yang telah menggunakan tampilan manusia tersebut hampir terjatuh. Oh tidak, Tuan, aku sudah memberi perintah penarikan pasukan, ucap Xie Zhengfu terbata. Sudah terlambat, mungkin orang-orang kalian saat ini tidak ada yang tersisa, ucap King Ruo membuat Xie Zhengfu dan rombongannya langsung berlutut. Oh, tidak, Tuan, apakah ini? Xie Zhengfu berlutut dengan wajah pucat pasi. Tuan, ampuni kami, aku Xie Wangzi. Swoosh!
Ying Haotian dan rombongan muncul di hadapan King Ruo, menghentikan kata-kata Xie Wangzi yang sedang memohon. Yang mulia, mereka sudah dilenyapkan, ucap Xuan Wu Zuxian membuat Xie Wangzi dan rombongan yang sudah begitu putus asa terdiam. Baik, apakah kalian sudah memberi peringatan pada orang-orang dari 5 kerajaan tersebut? Sambil menarik aura penindasannya, sudah yang mulia. Dengan sikap hormat, sambil mengarahkan pandangannya pada Xie Zhengfu dan rombongannya yang terdiam dengan wajah pucat pasi. Oh tidak, ucap Xie Zhengfu membatin, menyesali tindakannya, yang tidak mengira jika King Ruo memiliki rombongan, membuat tempat itu menjadi hening. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.